Kalau kita melihat lebih dekat konflik antar agama di Republik Afrika Tengah, sebenarnya akar masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar perbedaan keyakinan. Negara ini memiliki keanekaragaman etnis dan budaya yang sangat luas dan tanpa stabilitas politik. Gesekan kecil bisa berkembang menjadi kekerasan besar. Sejak lama, wilayah utara yang banyak dihuni oleh komunitas Muslim itu mengalami diskriminasi. Nah, pembangunan minim, layanan negara terbatas, dan akses pendidikan yang tidak merata membuat rasa ketidakadilan ini akhirnya menumpuk menjadi frustasi sosial. Dalam kondisi rapuh seperti ini, kelompok Seleka muncul dengan janji perubahan dan mendapat dukungan dari masyarakat yang merasa terpinggirkan. Ketika mereka berhasil merebut kekuasaan, kelompok Kristen di wilayah lain itu merasa terancam. Lalu lahirlah milisi anti Balaka, yang dimana konflik politik pun berubah menjadi konflik agama karena identitas agama adalah identitas yang paling mudah dimobilisasi. Kelompok penganut agama tradisional pun terseret. Meski mereka tidak punya kepentingan langsung, mereka itu sering dianggap sebagai orang yang berpihak hanya karena tinggal di wilayah tertentu, sehingga menjadi korban kekerasan. Secara lebih luas, konflik di Afrika Tengah itu dipicu oleh institusi negara yang lemah, distribusi kekuasaan yang tidak merata, dan luka sejarah yang belum pernah diselesaikan. Jadi, konflik antar agama di negara ini bukan semata soal keyakinan, tetapi simbol dari ketidakadilan struktural yang sudah berlangsung sangat lama. Konflik agama di Afrika Tengah itu bukan hanya sekedar konflik tentang perbedaan keyakinan, tetapi karena masalah politik, ekonomi, serta sosial yang tidak pernah terselesaikan. Agama itu seringkali dipakai untuk memecahkan masyarakat, sementara perebutan emas, berlian, dan tanah subur itu memperburuk konflik. Nah, lemahnya pelayanan pemerintah itu membuat warga mencari perlindungan kepada kelompok yang bersenjata. Dampaknya itu sangat besar, banyak sekali korban jiwa, jutaan pengungsi, maraknya kekerasan seksual, eksploitasi perempuan, dan perekrutan anak. Infrastruktur hancur, sekolah dan rumah sakit tidak diurus sama sekali, memicu krisis pangan, kesehatan, dan trauma psikologis. Nah, bantuan internasional itu sangat perlu diperkuat, terutama untuk pangan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Selain itu, pembangunan ekonomi, reformasi, keamanan, serta dialog antar kelompok itu sangat penting agar Afrika Tengah itu bisa keluar dari lingkungan kekerasan dan menuju perdamaian. Lantas, bagaimana upaya penyelesaian konflik ini? Konflik agama yang terjadi di Republik Afrika Tengah mencapai puncaknya pada tahun 2013 hingga 2014, ketika kelompok Seleka yang mayoritas Muslim dan anti Balaka yang mayoritas Protestan terlibat dalam perang sipil. Nah, di tengah situasi ini, para pemimpin agama justru tampil sebagai mentor perdamaian. Kardinal Diodene Japalainga dari Katolik, Imam Omar Kobin dari Muslim, dan Pendeta Nicholas Gabau dari Kristen membentuk platform pengakuan agama Republik Afrika Tengah yang disingkat dengan PCRC. Mereka juga membentuk komite perdamaian lokal yang mengembangkan 3 bentuk dialog. Dialog kehidupan untuk membahas keamanan dan kebutuhan sosial, dialog teologis untuk menumbuhkan toleransi, serta dialog melalui kegiatan kemanusiaan bersama. Nah, pendekatan berlapis inilah membuat warga dan berbagai agama dapat kembali berkumpul, berdiskusi, membangun kepercayaan yang sempat hilang. Dukungan internasional juga tidak penting, teman-teman. PBB mengirimkan misi penjaga perdamaian MINUSCA namanya untuk melindungi warga sipil. Sementara organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch terus memantau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Afrika Tengah. Nah, kunjungan bersejarah Paus Fransiskus pada tahun 2015 memperkuat pesan perdamaian ketika beliau berdoa bersama komunitas Muslim di Masjid Bangui. Atas peran besar mereka, para pemimpin PCRC bahkan mendapatkan pengakuan dunia dan mendapat penghargaan dari PBB. Nah, upaya-upaya inilah yang menunjukkan bahwa konflik dapat diatasi jika pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat serta komunitas internasional bekerja bersama dalam satu tujuan. Tentu konflik di Republik Afrika Tengah meskipun sering disebut sebagai konflik agama antara Kristen anti Balaka dan Muslim Seleka, pada intinya adalah perjuangan politik dan perebutan sumber daya yang
dimanfaatkan dengan sentimen agama. Mempelajari konflik ini menghasilkan pelajaran dan harapan penting. Pelajaran dari konflik agama di Afrika Tengah. Konflik di Afrika Tengah yang meningkat tajam setelah kudeta tahun 2013 yang dipimpin oleh koalisi Selekah ataupun koalisi Islam mengajarkan beberapa poin penting ataupun poin-poin kunci yang bisa kita ambil. Agama hanya selubung. Artinya pelajaran utama adalah bahwa perbedaan agama Kristen ataupun Muslim bukanlah akar penyebab konflik. Akar masalahnya adalah kegagalan pemerintah, perebutan kekuasaan dan sumber daya mineral seperti berlian, serta marginalisasi kelompok etnis tertentu, terutama itu di wilayah utara. Nah, agama hanyalah alat untuk mobilisasi massa dan menciptakan garis perpecahan. Nah, yang kedua itu impunitas memicu balasan. Nah, kekerasan brutal dan impunitas ataupun ketiadaan hukuman yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Selekah setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2013 memicu pembalasan kejam oleh milisi anti balaka. Nah, siklus kekerasan ini menunjukkan bahwa tanpa keadilan perdamaian mustahil tercapai.